Oke, hari ini saya mau ceritain gimana pengalaman saya tersesat di hutan rimba Gunung Ungaran waktu pertama kali solo hiking. Pendakian ini direncanakan 3 hari sebelumnya bersama kawan saya yang datang dari Jogja. Namun kendala muncul saat saya diminta untuk lembur kerja pada saat itu. Padahal rombongan kawan dari Jogja sudah sampai di Mawar Camp Gunung Ungaran. Keputusan terakhir adalah pendakian kami dilakukan secara terpisah. Mereka berangkat terlebih dahulu dan saya menyusul seorang diri. Teman saya sudah mendaki perkiraan pukul 7 malam dan saya baru mulai perjalanan dimulai pukul 1 dini hari via Mawar Gunung Ungaran. Sempat tidak yakin atas perjalanan ini karena memang secara visual saat saya lihat ke depan benar-benar gelap gulita. Dengan tekad dan mental yang cukup, saya lanjut memberanikan untuk melakukan perjalanan. Saya memilih jalur cepat melalui perbukitan hingga pos 1 yang jalannya hampir padat vegetasi dan rimbun. Dan tibalah saya di pos 1 sekitar 30-45 menit. Cuacanya sedikit berkabut, angin sepoi, namun hening dan sunyi yang luar biasa. Perjalanan saya lanjutkan karena saya hanya istirahat sekitar 1 menit dan tibalah di pos mata air. Saya mulai tersesat hingga kurang lebih 1 jam tidak menemukan jalan seorang diri di tengah hutan. Saya tunjukkan video di mana saya tersesat yang saya take siang hari setelah saya turun dari puncak. Nah oke, tak spill lagi. Itu tuh jalan pulang kita ya. Jadi kalau kita berangkat naik nih lah sini. Nah tapi di sini tuh ada persimpangan nih. Ada yang naik, ada yang turun ke sini nih. Nah posisi kalau malam penunjuk arah ini, nih penunjuk arah ini, puncak ini nggak kelihatan di sisi sebelah sini nih. Hampir nggak kelihatan. Apalagi tadi posisinya itu masih di bawah gitu, masih di bawah sini. Nah di bawah sini. Jadi hampir nggak kelihatan. Tapi emang perlu was-was kalau misalnya naik gunung malam. Jadi masih banyak berbagai pelajaran penting, yang mulai dari panah, yang mulai dari mungkin ada jejak kaki tapi itu buat orang akamsi dan kita nggak bisa lewat. Ya cukup banyak sih yang harus dipelajari. Nah, jadi semalam itu harus sasar sampai atas sana. Tuh, sampai atas sana. Atas sana itu ada air terjun, cuman udah nggak ada jalan. Dan akhirnya balik dan aku udah pasrah berdoa. Terus akhirnya aku kembali lagi dan aku berdiri tepat di sini dan ngelihat tanda puncak sekitar 40 menit aku kesasar di atas. Nah sebelumnya pun aku pernah naik sampai sana tuh dan sama-sama nggak ketemu jalan. Sana sama sini tuh nggak ada jalan. Aku nerabas ke atas, itu udah semak belukar, udah nggak ada jalan. Aku kesini itu udah nggak ada jalan karena ini air terjun yang curang ya. Harusnya jalurnya itu ke sana. Nah, hati-hati jadi teman-teman. Mantap. Bagaimana bila itu terjadi di malam hari? Mungkin kalian biasa merasakannya. Tersesatnya saya adalah ketidakwaspadaan dan ketidakfokusan selama perjalanan waktu malam hari. Papan penanda yang saya rasa kurang tinggi karena informasi kawan saya di saat saya bertemu di atas puncak, ada pendaki yang tersesat pula di titik yang sama di titik saya tersesat. Akhirnya saya setelah menemukan jalan, saya melanjutkan perjalanan dengan cukup gelisah. Karena asal kalian tahu bagaimana perasaan halusinasi dan imajinatif manusia ketika dia sudah merasa bahwa dirinya sudah tersesat. Sampailah kita di pos 3, saya tidak istirahat sama sekali karena saya tidak merasakan rasa lelah yang berlebih dalam kondisi hati yang gelisah. Lanjut sampai ke pos 4 dan saya benar-benar merasakan terpecahnya kegelisahan saya ketika bertemu pemburu di tengah rimba. Kita sempat istirahat bersama dan bertukar cerita yang membuat saya semakin nyaman dengan keadaan. Tak lama berselang, saya melanjutkan perjalanan ke pos 5. Badai, kabut, dan debu bertebaran di seisi perjalanan selama pendakian ke pos 5 sampai ke puncak batu. Dirasa vegetasi sudah mulai habis, mulai jalan bebatuan,
saya merasa sedikit lega karena bisa melihat matahari dari ufuk timur. Saya melanjutkan perjalanan dan nyaman rasanya saya melanjutkan perjalanan ke puncak Benteng Riders. Tepat pukul 5:30 pagi saya bertemu kawan saya di bawah puncak Benteng Riders. Dengan tangan penuh luka dari sayatan daun-daun yang tinggi dan ranting juga saat saya tersesat. Dengan kaki penuh luka oleh lintah kecil yang biasa kita sebut pacet. Ini adalah hal yang paling luar biasa yang pernah saya alami dan telah terjadi pengalaman yang paling berharga untuk saya pribadi. Saya tidak menyarankan kepada teman-teman untuk melakukan pendakian sendirian di malam hari. Resiko sudah pasti cukup tinggi dan sangat merusak pikiran hati saat perjalanan. Jadi, apa hal yang bisa kita ambil dari cerita ini? Tentunya, kepercayaan diri itu harus diimbangi dengan logika. Keberanian harus diimbangi dengan kewaspadaan. Selalu hati-hati dimanapun kalian berada dan sehat selalu. Thank you.